Anak dan istrinya ini sudah keadaan tidak bernyawa, berlumuran darah, sudah kaku, dan posisinya itu tertumpuk gitu ya. Hai, selamat datang di video ini. Gimana kabar kalian semuanya? Bagus kan? Harus dong cuy. Semoga kita semuanya pada sehat ya. Yang lagi pada sakit semoga cepat sembuh agar bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke, langsung aja. Jadi di video kali ini aku ingin membahas tentang suatu peristiwa pembunuhan yang terjadi di Subang, yang mana dua jasad korbannya ini ditemukan di sebuah bagasi mobil Alphard miliknya ya. Peristiwa ini sudah terjadi sekitar 10 bulan yang lalu, namun sampai saat ini pelaku dari pembunuhan ini belum juga terungkap cuy. Ya, dan sebelum kita membahas lebih jauh tentang peristiwa ini, seperti biasa bagi kalian yang baru mampir ke channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis dan tidak ada ruginya kalian tekan tombol subscribe. Dengan menekan tombol subscribe, kalian itu mendukung channel ini agar terus berkembang, dan biar aku juga lebih semangat lagi upload video baru ya. Oke, subscribe sekarang. Oke, jadi dua korban pembunuhan ini bernama Titi Suhartini, seorang ibu rumah tangga yang berusia 55 tahun, dan anaknya yang bernama Amalia Mustika Ratu yang berusia 23 tahun. Dan mereka ditemukan tidak bernyawa pada hari Rabu 18 Agustus tahun 2021 lalu ya. Jasad mereka berdua ditemukan di sebuah bagasi mobil Alphard yang terparkir di garasi rumah mereka sendiri yang beralamat di Desa Jalan Caga, Subang, Jawa Barat. Dan orang yang pertama kali menemukan jasad mereka berdua adalah Bapak Yosef Hidayah, yang mana dia adalah suami dan ayah dari korban cuy. Jadi pada saat itu Bapak Yosef ini baru pulang dari rumah istri mudanya yang bernama Ibu Mimi ya. Dia itu pulang sekitar pukul jam 6 dari rumah istri mudanya ke rumah yang dia tinggali bersama korban. Jadi saat itu dia pulang itu untuk mengambil peralatan golf ya, dia ingin main golf, ada janji dengan caddy golf lah gitu. Nah, waktu sampai rumah Bapak Yosef ini menemukan sesuatu yang janggal ya, yang mana kaca mobil Alphardnya ini kok kebuka gitu. Nah, dia pun langsung menghampiri mobilnya dan melihat ke bagian dalam mobilnya, loh kok ada bercak darah gitu ya, dan bercak darahnya ini mengarah ke bagian bagasi. Kaget dong dia, dan Pak Yosef pun langsung membuka bagasi mobil itu, dan ketika dibuka, bem ya, pemandangan yang sangat mengerikan pun dilihat ya, dimana anak dan istrinya ini sudah keadaan tidak bernyawa, berlumuran darah, sudah kaku, dan posisinya itu tertumpuk gitu ya. Ngeri banget ya. Nah, ketika melihat kejadian itu pun Pak Yosef ini langsung melaporkan ke pihak kepolisian ya. Setelah menerima laporan, pihak kepolisian pun langsung bergegas mendatangi TKP dan langsung melakukan investigasi ya. Ketika saat itu polisi juga langsung menetapkan bahwasanya dua korban ini adalah korban pembunuhan ya. Lalu polisi juga langsung mengumpulkan semua barang bukti yang ada di TKP coy. Nah, setelah itu polisi pun langsung memeriksa beberapa saksi termasuk Pak Yosef dan istri mudanya. Selain itu polisi juga memeriksa tetangga sekitar dan juga media sosial yang dimiliki oleh Amalia cuy. Nah, menurut berita Pak Yosef ini diperiksa selama 8 jam cuy. Dan dalam pemeriksaan itu Pak Yosef mengaku bahwasanya dia itu tidak tahu apa-apa yang terjadi tentang istri dan anaknya coy. Karena kan tadi waktu kejadian Pak Yosef ini sedang berada di rumah istri mudanya ya. Dan dia itu baru pulang jam 6 pagi untuk mengambil peralatan golf. Dan alibinya ini juga diperkuat dengan adanya chat janji dengan caddy golf. Dan ketika sampai rumah, Pak Yosef ini menemukan istri dan anaknya ini sudah keadaan tidak bernyawa ya, seperti yang diceritakan di awal tadi. Dan di samping itu ada salah satu tetangga mereka yang muncul sebagai saksi ya, dia itu bernama Pak Ajas, berusia 46 tahun. Dari keterangannya, dia itu keluar rumah sekitar jam 6 pagi untuk membeli bubur ayam, dan dia itu melewati rumahnya Pak Yosef. Saat Pak Ajas ini lewat rumahnya Pak Yosef, dia itu melihat mobil Alphardnya ini baru diparkir ya. Tapi karena tidak menaruh kecurigaan, dia pun mengabaikannya dan langsung lewat gitu aja lah ya. Dan Pak Ajas ini pulang sekitar jam setengah 8, dan ketika itu rumah Pak Yosef ini sudah rame, sudah heboh lah ya. Yang mana ternyata ketika dia berangkat tadi masih ada pelaku pembunuhan di rumahnya Pak Yosef ini cuy. Setelah itu pihak kepolisian juga menyatakan bahwasanya Ibu Titi Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu ini bukanlah korban perampokan ya, melainkan murni tindak pembunuhan cuy. Karena barang-barang berharga milik korban ini tidak ada yang hilang ya, dari mobil, uang, perhiasan atau apalah, nggak ada yang hilang ya. Bahkan ada uang 30 juta yang ada di kantongnya si korban itu masih utuh dan tidak hilang.
dan yang hilang itu hanya HP saja. Nah, dari sini kelihatan banget kan ya, masa iya perampok cuman mau ngambil HP aja sampai membunuh ya. Uang ditinggalin, mobil ditinggalin, perhiasan ditinggalin ya, nggak mungkin banget kan. Dan polisi pun berasumsi bahwasanya pelaku ini adalah orang terdekat dari Ibu Titi ataupun si Amalia. Dan di TKP polisi juga menemukan beberapa kejanggalan Joy. Seperti posisi parkir mobilnya ini miring ya. Dari sini terlihat bahwasanya pelaku ini sedang tergesa-gesa. Selain itu polisi juga menemukan bercak darah yang mana setelah diinvestigasi itu bukanlah darah si korban dan diperkirakan itu darahnya si pelaku. Dan juga ditemukan bekas jejak kaki dengan ukuran yang berbeda ya. Dari sini polisi berasumsi bahwasanya si pelakunya ini lebih dari satu orang. Dan dari hasil otopsi menyatakan bahwasanya Bu Titi ini adalah korban pertama dan dia itu dibunuh sekitar jam 1 malam di kamarnya pada saat dia tidur. Sedangkan Amalia adalah korban kedua yang dibunuh sekitar 4 jam setelah terbunuhnya Bu Titi ini. Dan jasad Amalia ini ditemukan tanpa busana ya, cuman setelah diinvestigasi tidak ditemukan adanya kekerasan seksual sama sekali cuy. Dan untuk mengungkap kasus pembunuhan ini, pihak kepolisian sudah memeriksa sebanyak 120 saksi dan 216 barang bukti dari berbagai jenis. Dan sempat dikabarkan bahwasanya kasus pembunuhan ini sudah menemui titik terang ya, dan juga dikabarkan bahwasanya pihak kepolisian itu sudah memiliki sketsa wajah si pelaku. Dan dikabarkan juga bahwasanya pihak kepolisian akan mengungkap pelaku pembunuhan ini ke publik sebelum bulan Ramadan kemarin ya. Namun sampai saat ini polisi juga belum mengungkap siapa pelaku pembunuhan ini ke publik. Kira-kira ada apa ya, belum terungkap atau memang sudah terungkap tetapi pihak kepolisian memang belum bisa mempublikasikannya ya. Nah, di tengah keriuhan ini muncul seseorang yang bernama Cecep ya. Terus dia itu bilang bahwasanya dia itu mau membantu polisi untuk mengungkap kasus ini. Dan dikabarkan bahwasanya si Cecep ini adalah orang yang mempunyai kemampuan goib ya, kayak paranormal atau anak indigo lah gitu. Yang mana sebenarnya pada 3 atau 4 bulan yang lalu si Cecep ini pernah berkunjung ke rumah korban dan melakukan penerawangan gitu. Wih, di Terawang gitu kan. Wih. Selain itu, Cecep juga mengaku bahwasannya dia pernah beberapa kali ditemui arwahnya Bu Titi dan Amalia di dalam mimpinya coy. Dari hasil terawangannya si Cecep, dia itu menyatakan bahwasannya pelaku ini berjumlah 7 orang ya, yang mana punya tugas masing-masing ya. Sebagian punya tugas untuk membunuh dan sebagian lagi punya tugas untuk menutupi kasus ini agar tidak terungkap cuy. Dan dari terawangannya si Cecep, dia melihat ada seorang wanita yang berhijab dan juga ada yang dicat rambutnya warna merah. Dan ini dari hasil penerawangannya si Cecep ya, bukan dari kepolisian. Dan Cecep juga bilang bahwasanya pelaku ini masih berkeliaran di Jawa Barat ya, dalam keadaan baik-baik saja. Tidak sampai di situ, si Cecep juga mengungkapkan bahwasanya sebenarnya dirinya ini sudah tahu siapa nama si pelaku-pelaku ini. Tetapi dia itu tidak berani mengungkapkannya ke publik karena dia tidak mempunyai bukti secara fisik ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya proses hukum itu pasti membutuhkan bukti fisik dan saksi-saksi kan ya. Sementara yang diketahui Cecep ini hanya berasal dari penerawangannya saja, bukan dari fakta-fakta ilmiah. Yang mana jika Cecep ini mengungkapkan namanya ke publik tanpa ada bukti-bukti, malah Cecep ini yang bisa dipidanakan coy. Nah, gimana menurut kalian tentang kasus ini ya? Rumit banget kan ya? Kira-kira bakal ketemu nggak siapa pelakunya ini? Oke, sampai di sini video ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih banget. Dan terima kasih untuk Kak Mia Jamiati yang sudah request pembahasan ini. Dan sebelum meninggalkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Oke, see you.